Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disingkat RTBL merupakan dokumen tata ruang yang bertujuan memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, mewujudkan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan vitalitas ekonomi lingkungan. Visi penataan bangunan dan lingkungan koridor Jalan Raya Purwosari adalah mewujudkan koridor Jalan Raya Purwosari sebagai kawasan industri hijau dan kawasan perdagangan dan jasa yang bersinergi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam mewujudkan visi tersebut, disusun tema besar perancangan, yaitu Pearl District, Purwosari Green Industrial and Commercial District, sebagai kawasan mutiara, mudah, terpadu, inklusif, dan terarah. Secara umum, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Raya Purwosari meliputi 1. Rencana normalisasi drainase dan pengubahan menjadi drainase tertutup. Rencana ini dilakukan untuk menambah kapasitas drainase dan mengurangi dampak negatif drainase terbuka. 2. Rencana redesain median dan pengadaan jalur hijau di bahu jalan pada sepanjang koridor. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan estetika dan fungsi hijau untuk menjadi carbon capture dari gas karbon. 3. Rencana penyesuaian bangunan terhadap aturan intensitas pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dilakukan setback bangunan selebar 6 meter dari as jalan untuk memberikan ruang sebagai garis padan bangunan untuk dijadikan ruang pendukung sirkulasi dan utilitas. 4. Rencana sistem jaringan utilitas terpadu melalui box utilitas. Rencana ini merupakan bentuk underground utility bersama dengan pipa gas bawah tanah, pipa air bersih bawah tanah, jaringan kabel listrik, dan telepon bawah tanah. 5. Rencana pengadaan jalur pedestrian di sepanjang Jalan Raya Purwosari untuk menunjang sirkulasi pejalan kaki. Pedestrian didesain dengan mengedepankan aspek kemudahan akses dan inklusivitas sehingga dapat digunakan oleh semua golongan. Pedestrian dilengkapi lampu yang bersumber dari energi matahari, guiding block pada tengah trotoar, dan bangku untuk tempat istirahat. Secara khusus, perencanaan tata bangunan dan lingkungan pada koridor perencanaan terbagi menjadi 3 segmen yang didasarkan pada basis sektor dan guna lahan pada delineasi perencanaan. Rencana umum untuk setiap segmen dirincikan sebagai berikut. Segmen 1 merupakan wilayah seluas 6,8 hektar dengan basis sektor perdagangan dan jasa. Rencana umum untuk segmen 1 meliputi 1. Rencana revitalisasi bangunan perdagangan dan jasa dengan arsitektur kontemporer fungsional dan variasi horizon skyline untuk mengembangkan dan meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa pada segmen 1. 2. Rencana pengadaan jembatan penyeberangan orang atau biasa disebut dengan JPO di kawasan padat mobilitas untuk menunjang sirkulasi pejalan kaki. JPO didesain dengan mengedepankan kemudahan akses dan inklusivitas untuk kaum rentan dan kaum marginal. Ketiga, rencana revitalisasi kawasan perkantoran dengan menyesuaikan aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk menambah kenyamanan pelayanan publik. Perkantoran didesain dengan konsep eco-building yang ramah lingkungan dan arsitektur lestari. Keempat,
rencana pengadaan parkir umum untuk menyediakan ruang parkir off-street yang menunjang aktivitas perdagangan dan jasa. Ruang parkir memiliki jarak yang dekat dengan wilayah perdagangan dan jasa maupun perkantoran agar mudah diakses. 5. Rencana pengadaan RPH berupa taman lingkungan yang menjadi ruang publik dan paru-paru wilayah. RTH dilengkapi dengan fasilitas bermain. Segmen 2 merupakan wilayah seluas 48,7 hektar dengan basis sektor industri. Rencana umum pada segmen 2 meliputi 1. Rencana pengadaan hutan kota sebagai carbon capture dari substansi karbon hasil proses industri. Hutan kota akan mengalihfungsikan lahan pertanian melalui konsolidasi lahan. Pengadaan hutan kota akan mengurangi polusi udara dan kebisingan serta menjadi tempat aktivitas publik untuk edukasi dan rekreasi. 2. Redesign halte untuk meningkatkan fungsi dan estetika dengan langgam eko-industrial. Halte akan menunjang mobilitas transportasi umum, khususnya pada masyarakat di kawasan pendidikan. Ketiga, rencana pengadaan instalasi pembuangan air limbah atau IPAL komunal untuk mengelola dan memproses air limbah dari sejumlah rumah atau industri. Hasil pengolahan air digunakan untuk keperluan pengairan, pertanian, dan perairan untuk hutan kota maupun RTH. Keempat, redesain pagar tempat pemakaman umum Purwosari untuk meningkatkan estetika dan memberikan batas jelas antara guna lahan pemakaman dengan guna lahan yang lain. Kelima, pengadaan pita penggaduh untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan memberikan sinyal kepada pengendara untuk tetap fokus sehingga terhindar dari risiko kecelakaan. Pengendalian kawasan aman diberikan jarak sepanjang 16,7 meter untuk kecepatan 60 km per jam. Segmen 3 merupakan wilayah seluas 3,2 hektar dengan basis sektor perdagangan dan jasa. Rencana umum pada segmen 3 meliputi 1. Revitalisasi bangunan perdagangan dan jasa dengan konsep tropis modern. Sebagai pusat perdagangan dan jasa lingkungan, arsitektur tropis modern akan menjadi peningkatan estetika dan menciptakan elemen distrik pada citra kota. 2. Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL pada Simpang 4 Sengon Agung. APIL akan mengatur lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan dan kecepatan tinggi. Penempatan APIL pada median dan bahu jalan untuk memudahkan penangkapan isyarat oleh pengendara. 3. Pengadaan RTH berupa taman lingkungan sebagai ruang aktivitas publik dan carbon capture serta memberikan kesan positif terhadap H koridor perencanaan.
Jembatan Jepinang 1. Bertujuan agar pendesainan ulang akan meningkatkan estetika jembatan dan menciptakan citra baru bagi kawasan, sehingga menjadi daya tarik baru di koridor perencanaan. Rencana revitalisasi sarana pelayanan umum kesehatan yang disesuaikan dengan aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk meningkatkan fungsi layanan dan estetika. Bangunan kesehatan akan dilengkapi parkir off-street serta penambahan koefisien dasar hijau. Berbagai bentuk rencana tersebut akan mewujudkan visi koridor perencanaan yang sinergis dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.